everyone, hello my kids, how's your morning? I hope you are healthy and keep spirit. Okay student, please open your book IPS. Now our topic is about potensi sumber daya tambang. Nah anak-anak miss, seperti kita ketahui bahwa kita bangsa Indonesia memiliki sumber daya tambang yang sangat besar. Nah beragam hasil tambang dapat kita temukan di Indonesia. Nah berikut ini miss akan jelaskan beberapa persebaran hasil tambang Indonesia. Yang pertama ada minyak bumi dan gas. Nah, minyak bumi dan gas ini berasal dari pelapukan sisa makhluk hidup sehingga disebut bahan bakar. Nah, minyak bumi ini students, minyak bumi dan gas saat ini merupakan sumber energi utama di dunia. Kenapa? Karena banyak digunakan oleh rumah tangga dan berbagai industri. Yang kedua ada batu bara. Nah, batu bara ini merupakan hidrokarbon padat yang berbentuk dari tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen. Kemudian kita mau lihat yang ketiga ada bauksit. Nah, biji bauksit umumnya diolah menjadi aluminium. Kemudian ada pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi pada semen. Nah, kemudian ada emas. Emas ini merupakan logam yang bersifat lunak yang biasanya digunakan untuk perhiasan. Jadi anak-anak miss, sering kita lihat ada emas yang dipakai menjadi perhiasan. Kemudian ada timah. Timah untuk bahan baku logam pelapis, solder, dan cenderamata. Kemudian ada tembaga. Tembaga ini digunakan dalam bidang industri untuk peralatan listrik. And then ada nikel. Nikel ini digunakan sebagai bahan panduan logam di berbagai industri logam. Kemudian ada aspal. Aspal ini sering kita lihat untuk bahan baku pembuatan jalan. Kemudian ada mangan. Mangan itu untuk proses besi baja. Kemudian ada marmer. Marmer ini digunakan untuk pembuatan tempat mandi, meja-meja, dinding. Nah, serta seni pahat. Kemudian ada yodium. Yodium ini dimanfaatkan sebagai bahan baku utama untuk larutan obat. Kemudian ada belerang. Belerang ini digunakan di industri pupuk, kertas, cat, plastik, minyak bumi, dan industri karet. Nah, jadi ada 13 hasil tambang, hasil persebaran tambang, potensi sumber daya tambang Indonesia. Ada minyak bumi, batu bara, pasir besi, bauksit, emas, timah, tembaga, nikel, aspal mangan, marmer, yodium, dan belerang. Oke, yang kedua topik kita tentang potensi kemaritiman Indonesia. Kemaritiman ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perikanan ya. Indonesia, nah miss, 2/3 wilayah Indonesia itu laut ya. Don't forget, 2/3 wilayah Indonesia itu berupa laut ya. Hal inilah yang membuat potensi kemaritiman Indonesia memiliki potensi yang sangat besar ya. Selain dari kita banyak mengandung gas, minyak, mineral, kita juga memiliki energi laut ya. Kita melihat potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Selain itu ada juga yaitu hutan mangrove dan terumbu karang. Kita akan bahas one by one. Kita akan mau bicara dulu tentang perikanan. Nah, students, Indonesia memiliki salah satu negara maritim atau kepulauan lebih dari 17.000 pulau ya, 17.000 pulau. Luas wilayah laut Indonesia sampai batas teritorial mencapai 3,1 juta kilometer. Keren ya, sangat luas. Nah, pada saat Zoom kita akan diskusikan tentang wilayah-wilayah yang merupakan kawasan perikanan laut yang memiliki potensial ya, seperti Selat Malaka, kemudian perairan, kemudian sekitar air tembaga Sulawesi Utara, nanti kita akan bahas. Kemudian anak-anak miss, yang kedua, potensi sumber daya kita Indonesia adalah hutan mangrove. Hutan mangrove. Please look at the picture. Ini adalah contoh hutan mangrove. Nah, mangrove adalah salah satu komunitas tumbuhan atau suatu individu jenis tumbuhan yang membentuk komunitas di daerah pasang surut air laut. Nah, kita mau lihat apa fungsi dari hutan mangrove. Yang pertama adalah melindungi kestabilan garis pantai, melindungi pantai dari abrasi, menahan sedimen, ya kan? Kemudian dia mengolah limbah,
kemudian bisa juga menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan, ya kan? Dan yang terakhir kita akan bahas tentang terumbu karang. Oke. Nah, terumbu karang, please look at the picture, ini adalah contoh dari terumbu karang. Terumbu karang merupakan organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal yang terutama di daerah tropis. Jadi ada 3 tadi kita bahas tentang terumbu karang, kemudian apalagi student tentang hutan mangrove, kemudian kita akan bahas tadi tentang potensi kemaritiman Indonesia perikanan, dan yang satu lagi tambang, ya, potensi sumber daya tambang. Oke student, until here our topic for IPS. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye.